Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Apakah anak-anak tahu apa itu siklus air? Nah, siklus air merupakan daur air yang mana akan terjadi perputaran air dari bumi ke langit, kemudian turun lagi ke bumi. Terjadi beberapa proses saat daur air. Kita dapat sebut dengan evaporekonjan. Eva berarti evaporasi, yaitu air menjadi uap air. Pre berarti presipitasi, yaitu uap air menjadi uap jenuh. Kon berarti kondensasi, yaitu uap jenuh menjadi awan. Dan jan yaitu hujan, yang berarti awan menjadi titik air. Air hujan turun mengalir melalui sungai kemudian menuju laut dan mengalami evaporasi atau penguapan. Kemudian di langit terjadi presipitasi. Uap semakin banyak dan akan menjadi uap jenuh. Kemudian terjadilah kondensasi dan membentuk awan yang memunculkan hujan. Hujan turun dan mengalir ke sungai, begitu seterusnya. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat sungai? Sungai ternyata memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada hulu sungai, yaitu bagian awal sungai. Ini biasanya ada di pegunungan. Arusnya sangat jeram. Yang kedua ada hilir sungai. Hilir sungai yaitu akhir sungai. Pada bagian hilir, aliran sungai tenang dan terdapat banyak endapan. Selanjutnya yaitu ada muara sungai. Muara sungai yaitu bagian sungai yang dekat dengan laut. Rasa airnya sudah mulai asin. Yang terakhir ada delta, yaitu permukaan tanah di tengah sungai. Hal ini terjadi karena adanya pengendapan. Air sangat penting pengaruhnya bagi kehidupan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya kita akan belajar manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat air bagi manusia. Yang pertama, untuk keperluan rumah tangga. Yang kedua, keperluan industri. Yang ketiga, rekreasi dan olahraga. Yang keempat, pertanian dan peternakan. Dan yang kelima, sebagai sarana transportasi. Selanjutnya, manfaat air bagi hewan. Yang pertama, untuk minum. Yang kedua, untuk memproduksi susu. Yang ketiga, sebagai tempat hidup seperti ikan. Yang keempat, membersihkan tubuh. Yang kelima, alat perlindungan. Dan yang terakhir, untuk senjata. Selanjutnya yaitu manfaat air untuk tumbuhan. Yang pertama, sebagai tempat hidup seperti eceng gondok, teratai, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai pelarut zat hara. Dan yang ketiga, sebagai bahan dasar fotosintesis. Air sangat penting untuk kehidupan. Oleh karenanya, kita harus bijaksana saat menggunakannya agar tidak habis dan selalu menjaga lingkungan demi ketersediaan air yang mencukupi. Cukup sampai sini belajar kita hari ini. Sampai jumpa besok lagi. Dadah.